Akhirnya mobil gue mau 5.000 kilometer, tepatnya 4.400, gue lupa lagi 4.400 atau 4.500 ya. Gue bakal sharing, ini sudah gue catetin semua jadi biar omongan gue tuh nggak ngalor ngidul. Jadi kemarin, mungkin kalau kalian sudah nonton kenapa gue ambil Veloz Hybrid ya di tengah gemburan brand-brand EV ya, karena saat ini kebutuhan gue tuh masih hybrid aja. Gue nggak mau kayak berhenti-berhenti buat ngecas dan segala macam dengan dramanya, tapi gue tidak mau ngejudge karena ini kan karena mobil satu-satunya. Gue kalau mobil kedua juga mau kok beli EV. Gue udah rangkum ya beberapa catatan apa yang harus gue bahas dan segala macam. Jadi mobil ini tuh ada aja yang orang suka komen, gue kan sering posting ya kan, kayak konsumsi BBM bisa ketemu 1:24 dan segala macam. Nanti gue kasih buktinya, gue bisa lampirkan tuh adalah gue pakai aplikasi namanya Fuelio. Jadi bisa ketemu 1:24, 21, semua tergantung kaki. Jadi kalau misalkan ada yang ngomong, wah itu gimmicknya dan segala macam, enggak loh ya. Dan kemarin gue habis ganti oli, itu habis sekitar hampir 600.000 gitu ya. Itu doang sih yang baru bayar perdana. Pajak SNK-nya itu sekitar 5 juta lebih sedikit. Buat gambaran aja, RARS gue yang model lama tahun 2021 kemarin pajaknya 4 juta. Jadi gitu. Jadi saat ini memang itu yang gue pakai sehari-hari. Bahan bakarnya klaim sama realita. Klaimnya kan 1:29,8 ya, apa 28,9 ya. Gue pribadi sehari-hari ketemunya seirit-iritnya 1:24, menurut gue sudah cukup irit dengan pemakaian dalam kota. Terus kalau misalnya luar kota bisa ketemu 1:26, 27. Gue belum pernah jalan lagi, tapi gue pernah pakai waktu itu ngebut 1:21. Kalau misalkan ada yang nanya, Mas Teguh gimana rahasianya konsumsi BBM-nya kok bisa seri itu? Pertama, gue selalu berkendara tuh nggak mau gerusa-gerusu. Gue pakai kecepatan tuh antara 50 sampai 80 km per jam. Ngeremnya tuh gue nggak yang sek-sek gitu kan, bikin orang mabok gitu. Gue pelan-pelan, ngegasnya juga pelan-pelan. Kadang gue pakai eco, kadang nggak. Kalau lupa gitu kan. Mungkin ya karena gue pasang kaca film Swaregard, jadi dia itu kayaknya gue pasang AC 26-28 juga sudah cukup adem. Itu ngaruh banget. AC tuh yang paling ngabisin baterai sebenarnya kan. Dan di beberapa saat di idling gitu ya, dia tuh kan kadang mesinnya mati, yang nyala tuh baterai. Kadang kalau jalan pelan maksimal kalau nggak salah sampai 40 km per jam itu kadang-kadang tuh EV doang yang nyala, asalkan kita kecepatannya konstan. Tapi kalau kalian ngebut, dia itu juga pasti langsung nyala untuk mesin bensin ya. Dan juga kalau misalkan ya kalian nyalain AC kan 28 nih, kan dia kenceng gitu kan. Kalian pencet mode eco, pencet dan tahan itu dia langsung eco, dia langsung AC-nya itu langsung normal lagi. Selanjutnya, rasa berkendara. Gue sudah bawa mobil ini kan sampai ke Dieng kemarin. Gue membuktikan karena udah jadi momok banget tanjakan Cikarang itu kan serem ya. Gue pakai Veloz Hybrid ini memang pakai momentum. Kemarin juga banyak yang ngeledekin, ya sayangnya nggak kayak sebelah ya, itu diisi full orang gendut-gendut sampai 500 kilo. Guys, itu pemakaian daily, itu nggak mungkin orangnya segede gitu. Kebetulan ya keluarga gue kan ya, bini gue satu, anakku dua sama barang, sama tim gue. Berarti kan 4 orang dewasa, 2 bocil sama barang-barang, menurut gue sudah pemakaian harian itu sudah mewakili gitu kan. Logikanya ya, kalau kalian lagi piknik sama keluarga, masa iya sih kalian mau ngetes kayak pabrikan tanjakan, di tanjakan kayak gitu seserem itu kalian stop and go? Sewajarnya aja. So far, gue yakin ya sama mobilnya tuh pasti bisa, cuman gue tidak mau mempertaruhkan. Udah itu aja statement gue. Dan caranya adalah kalian pakai di gigi transmisi D, terus kecepatannya tuh kayak stabil aja, nggak usah dibecek full, tapi berada di antara eco dan ini charge. Kan charge, eco, power, di tengah-tengah aja, gasnya pelan-pelan aja, pakai drive mode-nya itu yang power, gas aja. Sebenarnya mobil ini secara sistem tuh udah pasti mengkat AC, jadi AC nggak perlu dimatikan sebenarnya, AC biarin nyala. Kalau memang dia butuh tenaga, AC-nya nanti dimatikan, yang keluar tuh hanya angin doang. Itu yang gue baca-baca dan dia berhasil. Jadi kalau nanjak pakai D doang, kalau turunnya pakai B. B itu buat menambah engine brake. Gue sudah membuktikan tanjakan Kerakalan, Karim. Selanjutnya kita ngomongin kenyamanan kabin dan fitur yang sering gue pakai. Oke, pertama begitu gue masuk dengan mudah karena sudah lebih dengan smart entry. Buat keluar masuk tuh kepake. Terus lampunya sudah otomatis, itu kepake banget. Kamera 360 juga kepake banget. AC-nya auto kepake, sama fitur Android Auto, Apple CarPlay, cek e-money. Kadang-kadang gue nonton YouTube. Terus jujur aja RSC gue jarang pakai. RSC itu jarang pakai banget. Terus sofa mode juga gue jarang pakai banget. Cuman RSC-nya kepake buat ambience light itu jadi cakep sih. Baris ketiga itu jarang banget gue pakai, jadi lebih sering gue lipat. Ya, tapi gue suka banget dengan baris ketiganya bisa dilipat rata, ada tempat penyimpanan tertutup, bisa dipakai buat nyimpen laptop. Nggak nyampe sih laptop, handphone sama dompet, paling itu aja sih. So far sih ya itu aja.
Kalau dari kenyamanan, apalagi kira-kira ya? Wireless charger jarang gue pakai teman-teman. Kalau AC ya sebenarnya memang dia nggak ada semburan bawah, itu no problem karena kalau dipakai itu juga dingin. Defogger depan nggak ada. Kadang-kadang kalau pas gue kemarin ke Dieng tuh berembun ya, nah itu nggak bisa ngilangin. Itu doang paling catatannya sih. Fitur ADAS-nya jujur agak kurang smooth, itu doang paling catatannya. Tapi yang paling kepake kalau luar kota adalah adaptive cruise control-nya. Blind spotnya lumayan cukup membantu. Jadi pada saat ada orang atau mobil ya yang lewat dari kiri dan kanan itu ada indikatornya, jadi kita nggak kaget. Nah sekarang ngomongin dukanya ya. Dukanya menurut gue adalah pajaknya menurut gue masih mahal. Sebenarnya gue berharap ya kalau misalkan pajak SNK-nya tuh kan 5 juta nih daerah Tangerang. Mungkin kalau bisa maksimal 4 juta itu akan lebih enak. Terus ya kalau misalkan kalau kita ngomongin pakai Pertamax ya, karena Pertamax sudah naik 16.000 kan. Mungkin kalau misalnya Pertamax nggak itu mahal, itu akan berasa irit. Ini gampangannya gue 1 kilometer tuh cuma butuh sekitar 600 perak, itu udah cukup murah sebenarnya. Dan memang butuh terbiasa, yang gue tadinya pakai Rush itu kan commanding banget, posisinya agak tinggi, bannya tebel. Nah ini bannya agak tipis sehingga kalau ngelewatin jalan konblok itu kadang menurut gue agak cukup lumayan berisik gitu. Dan gue kayak kadang-kadang suka kayak nggak tega kalau ngelewatin jalan rusak, gitu doang sih sebenarnya. Butuh terbiasa aja. Mobil ini intinya tuh kayak lebih cocok buat di dalam kota, lebih nyaman. Tapi memang gue akuin memang lebih nyaman dibandingin sama Rush, dan ini juga lebih lapang. Sama ya beberapa tadi fitur yang gue sebutin, kayak fitur ADAS yang kurang smooth, sama kayak di defogger depan, itu doang sih. Selebihnya nggak ada yang ini. Tapi kalau kita ngomongin adalah kalau ada yang komen ya ini kurang mewah, ya mungkin masukan buat Toyota, mungkin next dibikin kayak subtouch kayak gitu. Overall sih cukup itu aja. Kesimpulannya gimana Mas? Mobil ini cocok buat siapa? Cocok buat teman-teman yang misalkan pengen beralih jadi pengen ngerasain iritnya mobil gitu kan, operasional. Ini cocok banget, tapi kalian nggak perlu mikirin untuk ngecharge. Kalau misalkan ada yang nanya, gue nggak anti dengan PHEV, gue nggak anti sama mobil EV, cuman saat ini kebutuhan gue adalah gue masih butuh hybrid, gue masih butuh iritnya. Dan memang terbukti dibandingin Veloz yang model lama, ini lebih kuat nanjak dan mampu nembus irit-irit 1:20-an something. Gue pribadi 1:24. Jadi cocok buat teman-teman yang operasionalnya agak cukup mahal. Terus kalau misalkan ambil tipe V atau Q atau modelista gitu kan, tipe V aja sebenarnya cukup kalau kalian butuh hybridnya doang. Tapi kalau kalian butuh fiturnya yang lebih sporty, modelista, ambil yang tipe Q gitu sih sebenarnya. Dan lagi pula untuk si Veloz Hybrid ini kemarin gue ngobrol banyak sama salesnya. Fiturnya udah cukup lumayan banyak teman-teman. Sudah lebih dengan T-InTouch. Ya kan, T-InTouch itu jadi kalian bisa ngecek posisi mobil ada di mana. Terus ada kayak service gratisan. Bahkan dia kemarin ngasih sertifikat untuk resale value jaminan sampai dengan 5 tahun kalau nggak salah, itu lebih tenang. Dan sebenarnya kalau kita ngomongin hybrid, Toyota itu sudah ada teknologinya dari Prius ya, dari tahun 97. Jadi berapa 25 tahun ya? Itu udah cukup lama, sudah cukup capable. Bahkan kalau misalkan ada yang nanya, wah ini hybridnya gimana? Enggak, ini hybrid beneran yang bener-bener kayak kita bisa baterainya doang yang nyalakan bisa menggerakkan mobil. Itu rahasia yang irit. Gue nggak ngerti gimana caranya. Jadi dia tetap irit, tetap juga bertenaga. Dan nanti insya Allah bulan depan, mungkin video ini udah tayang, gue bakal trip lagi ke Geopark Ciletuh. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, boleh di kolom komentar. Gitu. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.